Baik, selamat malam Bapak Syahid Abdullah SSI MKom selaku dosen pengajar mata kuliah Data Science kelas IF 401. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nilo Gede Selviani, NIM 240401020014. Di sini saya akan membahas mengenai tugas data science yang telah saya buat yang akan dipakai untuk penilaian ujian akhir semester data science. Adapun jawaban soal nomor satu dari file dataset yang berjudul social underscore network underscore ads dot CSV, ada beberapa fitur atau variabel yang saya temukan. Yang pertama yaitu variabel age. Variabel ini menunjukkan usia pengguna media sosial yang melihat iklan dengan tipe data integer. Kemudian yang kedua, variabel estimate salary. Variabel ini menunjukkan estimasi pendapatan atau gaji pengguna. Tipe datanya yaitu integer atau float. Kemudian yang ketiga, variabel purchase. Variabel ini menunjukkan label target, apakah pengguna membeli produk yang akan diiklankan. Di sini menggunakan tipe data kategorikal biner, di mana 0 menunjukkan pengguna tidak membeli produk dan 1 menunjukkan pengguna membeli produk. Kemudian jawaban nomor 2. Di sini saya menentukan nilai min, median, dan modus dari file dataset tersebut dengan menggunakan bahasa R pada aplikasi RS Studio. Yang pertama, nilai min didapat dengan angka 37,655 di mana ini menunjukkan mean age, yaitu rata-rata pada umur. Kemudian yang kedua min salary yaitu 69.742,5. Di sini terlihat script min yaitu terdiri dari min age dan min salary. Kemudian yang kedua median. Nilai median didapat dengan median age yaitu 37 dan median salary yaitu 70.000. Di sini juga terdapat script median yaitu terdiri dari median age dan median underscore salary. Kemudian modus. Nilai modus diperoleh dengan nilai modusnya yaitu 35 untuk mood age dan mood salary 72.000. Kemudian jawaban nomor 2B yaitu menentukan jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya yang terdiri dari kuartil 1, kuartil 2 maupun kuartil 3. Jangkauan nilainya yaitu range age diperoleh yaitu 18 dan 60. Kemudian range salary yaitu 15.000 dan 150.000. Di sini juga script untuk jangkauan yaitu range underscore age dan range underscore salary. Kemudian nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 yaitu untuk kuartil H yaitu 18, 29,8, 37, 46, dan 60. Kemudian kuartil salary yaitu 15.000, 43.000, 70.000, 88.000, dan 150.000. Di sini script untuk nilai kuartilnya yaitu key underscore H dan key underscore salary. Kemudian 2C yaitu menentukan varian atau ragam dan standar deviasi. Untuk nilai varian atau ragam yaitu var H diperoleh 109,897 dan varian salary yaitu 116.260.501.25. Ya, selanjutnya itu standar deviasi.
Standar deviasi diperoleh dari standar deviasi H yaitu 10,482876597309 dan standar deviasi Sellery yaitu 34.996,960282428. Di sini terlihat untuk script varian ragam maupun standar deviasi, yaitu di mana script varian var underscore h, var underscore salary, dan untuk standar deviasi SD underscore h dan SD underscore salary. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3A yaitu di sini menentukan scatter plot antara fitur atau variabel pada kolom ke-1 dan kedua. Nah, di sini saya membuat untuk code-nya dalam pembuatan scatter plot pada aplikasi RS Studio. Terlihat di sini untuk menentukan scatter plotnya yaitu pada title sama dengan scatter plot eh, titik dua H versus estimate salary. Kemudian terlihat hasil outputnya yaitu seperti gambar di bawah, gambar di samping ini. Pada scatter plot ini menunjukkan bahwa pengguna muda yang berusia 18 sampai 30 tahun dengan pendapatan rendah di bawah 60.000 ini cenderung tidak membeli produk. Sebaliknya, pengguna dengan usia 40 tahun ke atas dengan pendapatan tinggi lebih banyak dia membeli produk. Meski tidak ada korelasi linier antara umur dan pendapatan, keduanya menunjukkan pola yang cukup jelas terhadap perilaku pembelian. Kemudian 3B yaitu membuat histogram untuk masing-masing fitur atau variabel. Di sini yang pertama yaitu untuk histogram age atau histogram usia. Terlihat hasil output histogram age yaitu pada gambar ini dengan kode atau codingan yaitu geom underscore histogram dan seterusnya. Nah, histogram age ini menunjukkan sebaran usia dalam interval 5 tahun dengan dominasi usia produktif. Kelompok usia 35 sampai 40 tahun memiliki frekuensi tertinggi sekitar 80 orang. Sebaran memusat pada rentang usia 30 sampai 45 tahun dan menurun setelah usia 50 tahun. Visualisasi ini membantu memahami profil demografis pengguna untuk analisis populasi atau perencanaan kebijakan berbasis usia. Kemudian 3B histogram estimate salary. Nah, hasil output histogram estimate salary yaitu pada gambar yang berwarna ungu dengan code yaitu histogram of estimate salary. Nah, histogram ini menunjukkan sebagian besar individu memiliki estimasi gaji antara 40.000 sampai 90.000 rupiah dengan puncaknya di rentang 70.000 sampai 80.000 rupiah, lebih dari 45 orang. Distribusi condong ke kanan, ini menandakan lebih sedikit individu dengan gaji di atas 100.000 rupiah. Secara keseluruhan, histogram ini membantu dalam memahami pola distribusi estimasi pendapatan yang tidak merata dengan dominasi pada kelompok gaji menengah. Kemudian 3B untuk histogram purchase. Histogram purchase terlihat pada gambar berwarna merah yang menunjukkan bahwa sebagian besar individu tidak melakukan pembelian atau dikategorikan dengan 0 dengan jumlah lebih dari 250. Sementara yang membeli dengan kategori 1 sekitar 150. Dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar individu dalam dataset tidak melakukan pembelian, sehingga informasi ini dapat dijadikan dasar dalam analisis perilaku konsumen atau strategis pemasaran lebih lanjut. Kemudian 3C untuk box plot masing-masing fitur atau variabel. Yang pertama box plot age atau usia. Di sini terlihat hasil output
pada gambar yang berwarna kuning dengan code yaitu box plot of age. Nah, hasil box plot ini menunjukkan bahwa nilai median usia berada di sekitar 37 tahun, ditunjukkan oleh garis hitam di tengah kotak. Rentang interkuartil atau IQR yaitu dari kuartil pertama hingga kuartil ketiga. Ini menunjukkan rentang usia mayoritas berada sekitar 30 hingga 45 tahun. Garis whisker atau garis vertikal memperlihatkan sebaran usia di luar rentang IQR, namun tidak terlihat pencilan ekstrim pada grafik ini. Kemudian 3C box plot estimate salary. Terlihat hasil output pada gambar yang berwarna ungu dengan code box plot of estimate salary. Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa median estimate salary garis tengah pada kotak berada di kisaran 70.000 sampai 80.000. Interquartile range atau EQR memperlihatkan bahwa sebagian besar data berada antara kisaran sekitar 40.000 hingga 90.000. Whisker ini menunjukkan nilai minimum dan maksimum dalam data yang tidak dianggap pencilan. Box plot ini membantu memberikan gambaran singkat tentang penyebaran gaji yang diperkirakan, dengan persebaran data yang cukup merata dan dominasi pendapatan pada kelompok menengah. Selanjutnya 3C untuk box plot purchase. Terlihat hasil output pada gambar berwarna merah dengan code yaitu box plot of purchase. Karena purchase adalah variabel kategorikal biner dengan kode 0 ataupun 1, box plot tidak terlalu bermakna secara statistik, namun ini memiliki median sama dengan 0 yang menunjukkan mayoritas tidak membeli. Kemudian nilai hanya berada di 0 dan 1, tidak ada sebaran kuartil seperti variabel numerik lainnya. Ini menunjukkan pembelian sangat jarang dilakukan dalam data ini. Selanjutnya untuk jawaban nomor 4A. Manakah yang paling baik untuk melakukan eksplorasi data? Dari hasil visualisasi yang saya hasilkan pada soal nomor 3, yang menurut saya paling baik untuk melakukan eksplorasi data adalah Blogspot. Kenapa? Karena menampilkan ringkasan statistik utama dalam satu grafik seperti median, kuartil, rentang sebaran, dan outlier. Ini sangat efektif untuk membandingkan fitur numerik seperti age dan estimasi salary. Dibanding histogram atau scatter plot, box plot lebih ringkas dan cepat menunjukkan pola serta potensi masalah seperti pencilan. Kemudian untuk 4B, apakah dalam dataset tersebut terdapat nilai ekstrim atau outlier? Ya, dalam dataset terdapat nilai ekstrim karena pada box plot untuk age terdapat beberapa titik di luar batas normal kuartil, terutama di sisi atas yang menunjukkan pengguna dengan usia tidak umum dalam data, atau misalnya usia sangat muda atau sangat tua. Sedangkan pada box plot untuk estimate salary juga terdapat nilai-nilai pendapatan yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan rentang mayoritas pengguna. Ini tampak dari titik-titik di luar whisker atau garis batas kuartil. Nilai-nilai ini dianggap outlier karena jauh dari kuartil 1 atau kuartil 3 dan berpotensi memengaruhi analisis statistik jika tidak ditangani dengan tepat. Baik, sekian dari pembahasan tugas mata kuliah data science dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.